penerusnya nggak ada, generasi nggak ada, terus tidak ada yang membagikan tentang seputar ikan cupang. Dan kontes jika tidak ada pun, itu bisa jadi ikan cupang itu dilupakan, akan luput dimakan waktu. Enak ya kata-katanya ya. Tapi kalau misalnya banyak yang memberikan wawasan tentang ikan cupang, apalagi kontes di mana-mana ada, yang ikut kontes itu bukan orang-orang yang baru-baru mulai. Mereka mempunyai pengetahuan standarnya ikan bagaimana. Dan orang-orang pun yang tidak mengerti ikan cupang jadi tertarik, oh ternyata ikan cupang ini ada penilaian juga ya. Wah saya pengen coba deh, hobi ini ternyata bisa disalurkan. Dari kontes kita juga bisa mendapatkan nama, kita juga mendapatkan penghasilan dan penghargaan. Jadi sebenarnya itu relatif, tergantung kitanya. Bisa nggak kita berbagi? Kalau kita nggak bisa berbagi, tidak adanya kontes, mungkin ikan cupang ini tidak akan dikenal orang. Tapi kalau itu masih berjalan, sampai kapanpun saya rasa ikan cupang ini tetap dikenal orang lain, terutama bocah-bocah kan ada terus. Benar kan? Jadi Mbak pun kalau punya adik mungkin bisa punya adik, baru adiknya itu baru pandai bicara, kamu harus tahu ikan cupang ya. Jadi sampai kapanpun jadi doktrin dia sampai dia dewasa. Terjauh nggak ya? Benar sih Mas, itu kalau kita nggak kalau kita nggak memberitahu kepada yang selanjutnya, pasti ini bakal dilupain banget ya. Soalnya kemarin dulu kan saya taunya yang cuma ikan cupang satu warna gitu, terus saya lupa kalau ada ikan cupang gitu. Tapi sekarang muncul lagi ikan cupang yang warna-warni kayak gitu ya, karena dilestarikan nggak sih, dilestarikan dari yang dulu ke yang sekarang. Benar. Kalau dulu itu dia cuma orang sebelumnya solid ya, ada satu warna. Nah sekarang ini banyak yang lain itu memang dilestarikan, itu membiarkan oleh orang-orang yang sudah sukses dulu. Jadi itu tadi kan Mas bilang kan kalau kita dalam perawatannya ini itu susah sekali, kalau kita mendoktrin diri kita sendiri susah merawat mereka ya. Mas sendiri ada nggak sih tips untuk merawat dan memelihara ikan cupang ini di rumah-rumah? Oh ada. Jadi gini, boleh saya katakan? Gini buat sahabat kita di rumah ya. Jadi bagi teman-teman, Bang, saya baru mulai nih. Saya nggak ngerti cara merawat ikan cupang seperti apa. Saya nggak mau ternak, cuma jadi rawatan aja untuk diletak di office nih, buat di kantor saya. Untuk letak di rumah nih, di kamar saya, buat letak di meja sekolah sih. Meja sekolah nggak boleh ya. Nah, jadi saya guru Bang, mau letak di meja guru, oh boleh bebas. Nah ternyata perawatannya itu ada beberapa tips. Yang pertama itu teman-teman harus mencari indukan. Bukan indukan sih, ikan cupang yang ketika beli itu pilih ikan cupang itu yang agresif. Contohnya seperti ini. Jadi dia itu berenang bukan hanya di dasar aja, bukan hanya di permukaan air aja. Dia naik turun, dia ngedok itu dia membuka insangnya seperti itu teman-teman. Nah itu beli ikan cupang yang seperti itu. Tapi kalau di awal sudah pemilihan ikan cupang itu nggak bagus, biasanya belum Anda merawat 1 minggu 2 minggu, mungkin ikan cupangnya udah sakit. Bukan karena air, tapi karena ikan cupangnya. Nah yang kedua, teman-teman itu usahakan memilih air yang bagus untuk ikan cupang. Bang, saya terkendala nih Bang, air di rumah saya itu pH-nya di bawah 7,5. Nah pH ini biasanya yang bagus untuk ikan cupang ini 7 sampai dengan 7,5. Kalau misalnya terkendala air, bisa gunakan air galon. Air galon kan isi ulang itu berapa ya Pak? 3.000 ya? 3.000 4.000-an ya. Bisa gunakan air galon atau bisa menggunakan air mineral seperti ini. Tapi kan ini lumayan mahal. Tapi sebaiknya sih bisa menggunakan air galon, itu alternatifnya. Dan yang ketiga, usahakan beri daun ketapang. Daun ketapang itu juga harus kita pilih. Ada yang sudah diolah, ada juga daun ketapang itu tanpa olahan. Yang bagusnya mana Bang? Yang diolah. Karena kalau tidak diolah, biasanya daun ketapang ini mengandung minyak, getah, itu bukannya sehat, tapi ikannya semakin tidak sehat. Bahkan dia bahkan mengalami penyakit. Nah kalau yang terakhir itu sih perawatannya makanannya. Kalau makanan di alam tersedia untuk air, jentik nyamuk ataupun yang lainnya itu bisa diberi ke ikan cupang. Tapi kalau tidak ada makanan alam bisa diberi pelet, tapi dengan syarat berinya itu tidak boleh berlebihan. Sisanya harus sering ganti air, Mbak. Minimal ganti air itu dalam seminggu itu 3 hari sekali lah ganti air. Kenapa? Kotoran-kotoran ini nantinya akan mengundang amonia. Ini tidak bagus untuk kesehatan ikan cupang. Jadi kalau kita perawatannya ini nggak mesti pakai
mas ya? Sebenarnya bebas mbak, bisa menggunakan akuarium, bisa menggunakan toples, tergantung selera. Kenapa saya menggunakan toples? Karena saya ini tipe orang yang gak hati-hati mbak. Saya pernah nyuci tuh, sampai istri saya bilang, mas kamu kenapa mas, saya panik banget mas. Karena saya gores nyucinya. Kalau ini kan safety, saya mengangkat bisa, kalau jatuh nggak pecah, itu aja sih. Tapi sebenarnya kalau menggunakan soliter kaca, penampilan ikan lebih wah. Jadi semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, juga saya pengen nanya nih mas, kalau ada yang majang di akuarium kayak gitu kan, bagusnya itu kita kasih pernak-pernik di dalamnya itu nggak mas, atau dibiarkan biasa-biasa aja kayak gitu? Maksudnya itu mengganggu kepada kesehatan ikan cupangnya nggak sih sebenarnya? Kalau ikan cupang itu diperuntukkan untuk kontes, sebaiknya tidak ada atribut apapun di dalamnya. Kenapa? Karena atribut yang ada di dalam itu dapat merusak sirip ataupun fisik ikan cupang. Tapi kalau hanya untuk hiasan di rumah, mau kasih seperti aquascape ya, ada batu, tanaman air, itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Yang penting isi di dalam itu nggak penuh ya, sehingga mengganggu ruang gerak ikan cupang. Berarti dia ini harus tetap dibiarkan bergerak dinamis gitu ya mas di dalam itu, biar kesehatannya tetap terjaga si ikan ini. Benar mbak, lagi pula ikan cupang ini kan sifatnya dia tidak bisa berkoloni. Kenapa? Karena ikan cupang ini dia hidupnya menyendiri mbak. Bisa dia berkoloni itu ketika dia umurnya itu dari awal lahir sampai dengan 3 atau 4 bulan. Sisanya kalau dia udah pintar ngedok-ngedok kayak gini, itu akan sangat membahayakan. Bisa jadi dia beranak. Berarti kalau udah besar ini memang harus dipisah gitu? Sebaiknya dipisah jantannya. Kalau betina sampai dewasa pun, sampai dia brojol hamil kayak gitu nggak apa-apa. Nah juga saya dibikin pertanyaan mas, dalam berapa lama sih ikan ini bisa menghasilkan anaknya lagi mas, induknya ini bisa ngasih keturunannya itu mas? Oh gitu. Dalam berapa lama gitu? Mungkin saya perjelas ya, mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Oke kita lanjut ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk mungkin pertanyaan seperti ini, ikan cupang itu bisa berproduksi, bisa bertelur, kawin sampai berapa kali? Mungkin itu lebih enak. Sebenarnya sih tergantung kesehatan ikan cupang tersebut. Kalau ikan cupang itu dalam umur 1 tahun 5 bulan masih bisa kawin, itu masih bisa mbak. 3 kali, 4 kali masih bisa. Tapi kalau memang kesehatan itu tidak terjamin, mungkin 1 kali kawin juga nggak bisa. Tapi selama saya, pengalaman saya, ini bukan teori ya, pengalaman saya selama di ikan cupang itu cukup 3 kali, baru 3 kali sampai 4 kali nggak pernah. Boleh mbak, izin ya saya minum dulu. Mungkin pertanyaannya itu seperti ini, kira-kira ikan cupang ini dikawinkan itu batasnya itu berapa kali? Sebenarnya sih untuk ikan cupang ini bisa dikawinkan berkali-kali asal dia masih dalam keadaan sehat. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya mengawinkan ikan cupang itu cuma sampai 3 kali mbak. Lebih dari itu saya nggak pernah. Kenapa? Biasanya yang keempat itu dia malah kurang sehat. Mungkin perawatan saya juga yang salah. Tapi dari informasi yang saya dapat, lebih dari 4 kali pun bisa. Jadi maka dari itu, agar menjaga dia tetap bisa kawin atau di breeding lah bahasa enaknya, yang dirawat aja ikan cupangnya dengan baik. Nah, jadi kita udah sampai tadi ya pada tips dan perawatan pada ikan cupang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Untuk kita ambil beberapa pertanyaan. Kita ambil dari room chat ini ya. Kita pilih pertanyaannya. Mau berapa nih mas? Mas sanggup berapa pertanyaan
Berhubung tenggorokan saya juga ini mungkin 3 atau 4 bisa. 3 atau 4. Oke. Kita ambil dari mana? Tapi ini sebentar ya Mbak, kalau ada pertanyaan teman-teman yang saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman yang bertanya itu lebih tahu, bisa di spam di bawahnya ya, karena pengetahuan saya juga tidak terlalu banyak, namanya juga baru belajar. Monggo Mbak, silakan. Oke, kita ambil pertanyaan pertama dari Abang Rido Kurniawan. Oh, namanya sama kayak saya. Iya Mas. Nama asli saya Rido. Cuma nama hisnya? Nama hisnya Edo. Oke Mas, pertanyaannya tuh sebenarnya terkait nilai jual beli ikan cupang. Dulu zaman saya SD harganya itu hanya 20.000. Dan itu untuk yang ukuran paling gede dan paling cantik menurut saya pribadi, kata saya. Nah, kalau sekarang ini apa sih faktornya yang membuat harga ikan cupang ini menjadi sangat mahal hingga ratusan ribu itu sendiri? Jadi gini, yang pertama itu mungkin teman-teman tahu ya, pernah lihat gak di pinggir jalan orang jual tanaman keladi? Tahu kan? Jual pot bunga, tahu kan? Dulu harganya berapa? Nggak tahu harga, tapi murah ya, di mana-mana bisa kita dapatkan. Sekarang coba cari pot bunga putih, itu jarang kita temuin. Kenapa? Karena udah banyak peminat. Semakin banyak peminat dari barang tersebut, itu akan menaikkan harganya. Kenapa? Karena ada salah satu orang yang membuat viral pot bunga itu. Nah, itu filosofinya seperti itu. Sama kayak ikan cupang, Mas Rido. Jadi ikan cupang ini sebenarnya harganya nggak tinggi-tinggi banget, tapi dengan pamornya yang naik. Contohnya kemarin kan ada sempat menang kontes jenis seperti ini. Ini jenis lurim. Dan dia memenangkan kontes itu sehingga ikan cupang itu terjual kurang lebih 20 jutaan. Di atas 20 jutaan satu ekornya. Dan itu biasanya dengan hal-hal seperti itu, wah ini ikan cupang harganya jadi naik ya. Akhirnya ikan lurim yang biasa dijual 100 ribuan bisa melejit. Karena apa? Karena saudara-saudaranya jenis yang sama itu naik kelas, dicintai orang lain. Itu pengaruh yang pertama. Nah, pengaruh yang kedua, ada ikan cupang multicolor. Ada harganya itu malah dari 10.000, 15.000, 100.000 sampai 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta ada. Gimana cara menentukan dia bagus atau enggak? Biasanya ditentukan oleh pembagian warna yang tepat. Multicolor itu lebih dari 3 warna itu udah bisa disebut multicolor, Mbak. Tapi multicolor itu ada juga bagian-bagian yang bisa membuatnya mahal. Contohnya dari sirip bagian atas atau tekstur dorsal, caudal belakangnya, anal belakangnya mempunyai warna yang seimbang, sehingga membuat ikan cupang ini mempunyai harga yang lebih dari teman-teman lainnya. Tapi bisa kita jual dengan cara kita bisa menjelaskan kenapa ikan cupang ini dijual dengan harga tinggi. Kita nggak bisa jual ini harga ikan tinggi. Kenapa? Ya tinggi lah pokoknya, nggak bisa tinggi. Itu sih sebenarnya Mas. Kalau dulu harganya segitu karena tidak gitu aja sih. Jadi faktor utamanya dia menjadi mahal adalah viralannya gitu. Viralannya, dan satu lagi memang si ikan cupang ini mempunyai potensi yang bagus. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya Mas. Thank you Mas Rido. Nama kamu bagus Mas. Barangkali rezekinya bisa jadi bagus seperti Mas Edo ini ya. Amin ya Bang Edo Allah. ya. Salam kenal Mas. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kalau Justinus nih. Salam kenal Bang Justinus. Kenalkan, nama saya Justinus Pandi dari Divisi Kesehatan Gizi Riau. Pertanyaannya adalah seperti yang kita ketahui nih ya Mas, setiap bisnis apapun pasti namanya punya risiko. Nah, apa sih hal yang harus kita persiapkan dan kita perhatikan untuk menekan resiko bisnis yang mungkin akan terjadi di masyarakat jika ingin memulai bisnis ikan cupang? Ini Mas, memang bukan hanya ikan cupang, benar yang Mas sampaikan. Semua bisnis itu pasti mempunyai risiko. Gimana caranya kita untuk sebenarnya ini bukan porsinya saya Mbak, tapi ini menurut naluri saya aja yang saya lakukan. Jadi gini Mas Justinus, untuk meminimalisir